Di kegiatan ini atau program ini kita bisa mengetahui minat bakat peserta didik. Karena kan biasanya kalau minat bakat itu bisa terlihatnya itu dari ekstrakurikuler saja ya. Nah, kalau dari program ini kita bisa mengetahui seluruh minat bakat dari peserta didiknya. Nah, untuk pertanyaan alur bagiannya, yang pertama itu bagaimana mengetahui minat bakat peserta didik, lalu bagaimana cara mengapresiasinya. Lalu yang A-nya itu apa yang harus dilakukan untuk menggali minat bakat dari peserta didik. Nah, untuk program yang kedua itu dari Pak Dindin, programnya itu Gematikan, gemar matematika menyenangkan. Gematikan. Untuk program dari Pak Didin ini termasuk kegiatannya itu intrakurikuler. Jadi di sini anak-anak itu akan belajar matematika melalui permainan, jadi lebih menyenangkan gitu. Nah, untuk pertanyaan alur bagiannya, bagaimana meningkatkan minat belajar peserta didik, khususnya mata pelajaran matematika. Lalu apa saja aktivitas menarik untuk meningkatkan minat dan interaksi sosial peserta didik. Nah, di sini tadi ada masukan juga dari kami itu bisa dikembangkan juga menjadi kokurikuler. Nah, kokurikulernya itu dari apa? Jadi pembiasaan ya, pembiasaan. Nah, dari situ jadi ada kegiatan rutin setiap harinya tentang matematika gitu ya. Cuman itu pasti akan jadi PR. Ide apa mungkin ya kegiatannya seperti apa. Nah, kalau yang ketiga programnya yaitu Komet, komunitas matematika. Kalau di sini pemikiran saya sederhana aja. Saya ingin meningkatkan minat peserta didik terhadap matematika. Jadi kalau di Komet ini saya kegiatannya itu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di kelompok kita itu komplit, ada yang ekstrakurikuler, ada yang intra, ada yang kokurikuler. Kebetulan. Nah, jadi di sini tadi dapat masukan juga dari Bu Dewi. Kenapa nggak kokurikuler aja? Karena kalau matematika kan wajib ya untuk semuanya dan itu adalah dasarnya gitu kan matematika itu. Cuman kalau dari diri saya sendiri sebelum kokurikuler mungkin kita bisa ke ekstrakurikuler dulu. Istilahnya mau memancing peserta didik lah. Oh ternyata asik juga nih. Jadi akhirnya bisa peserta didik yang lain juga jadi suka sama matematika gitu ya. Nah, di sini untuk pertanyaan alur bagiannya, pertama bagaimana melatih keterampilan dan pengetahuan murid di bidang matematika, lalu kegiatan apa saja yang bisa melatih keterampilan peserta didik terhadap matematika, lalu apa yang membuat murid merasa nyaman dengan pembelajaran matematika. Nah, di sini tujuan dari programnya itu melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan peserta didik dalam bidang matematika yang bisa bermanfaat bukan hanya di pelajaran saja, tapi dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu yang bisa kelompok kami presentasikan. Bila ada masukan atau pertanyaan, dipersilakan. Matematika versus matematika. Langsung Ibu boleh. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat tertarik ya, karena memang ada intra, ada kokurikuler dan ada ekstra. Ini buat Pak Dindin ya, mungkin bukan pertanyaan, cuma pengen tahu lah kegiatan untuk kegiatan matematika yang menyenangkan itu ada dengan teknik bermain ya dengan anak-anak. Kebetulan kan saya SMP ya, saya ingin sharing aja, siapa tahu saya bisa mendapatkan ilmu baru dari Pak Dindin. Contoh Kira-kira mematikan. Jadi di sini tadi itu Bu sambil duduk aja ya. Jadi di sini saya berangkat dari rapat mutunya di kualitas pembelajaran. Ya jadi curhat ya, ini bukan ini. Di sekolah kami kebetulan rapat mutu di kualitas pembelajaran kurang. Jadi di sini sebetulnya ini saya belum dilakukan programnya karena prakarsa perubahan saya itu yang pertama yang di 1.3 itu saya kan yang 3S, yang sayuran sport star itu alhamdulillah sudah berjalan walaupun bersifat ekstrakurikuler ya, ini mah sedikit Bu. Nah sekarang ini yang kedua ini ketika kemarin ada rapat mutu lagi kan udah muncul nih di kualitas pembelajaran kebetulan kurang. Nah di sini salah satunya yang matematika itu Bu
Nah, rencananya tadi saya asalnya itu hanya di kelas saya saja klasikal, ya di pembelajaran matematika. Ketika ada pelajaran matematika, berarti saya mau menyisipkan permainan, jadi permainan-permainan. Jadi tidak langsung harus permainan ini tidak. Jadi si anak yang sedang apa? Si anak itu sedang bermain apa nih? Misalkan si anak sedang bermain ular tangga, kan bisa Bu dimasukkan matematika gitu ya. Tapi kebetulan belum dilaksanakan, baru rencana ini. Nah, kedepannya seperti itu. Ketika bermain ular tangga, misalkan anak kan kita di uang itu kan ada yang naik, ada yang turun. Ketika naik dari angka puluhan kan, dari angka yang satuan kan bisa menjadi puluhan. Nah, namanya berapa kan itu bisa di penjumlahan, kita bisa membuat soal. Kalau di kelas saya kebetulan kelas 4, anak-anak bisa berpikir kritis juga, bernalar kritis gitu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama GARTO. GARTO itu singkatan atau akronim dari Gerakan Resik Toilet. Nah, ini berangkat dari kegelisahan bahwa toilet di sekolah di SMP 27 dan termasuk sekolah saya juga sama ya, gitu. Perlu dibersihkan sehingga program ini nanti rencananya adalah setiap minggu siswa secara bergilir akan melakukan program kebersihan, membersihkan toilet yang ada di sekolah. Gitu, seperti itu. Adapun untuk buat pertanyaan utamanya ini berangkat dari dari rapat pendidikan. Bagaimana meningkatkan iklim keamanan sekolah dan menumbuhkan profil pelajar mandiri, kreatif, gotong royong melalui program GERTOL. Dan yang selanjutnya adalah untuk ambil pelajarannya adalah bagaimana kebersihan dan penggunaan toilet di SMP 27 sebelumnya. Jadi harapannya nanti diambil pelajaran ini melihat bagaimana sih siswa itu menggunakan toiletnya dan bagaimana merawat kebersihan toilet tersebut, dan itu akan menjadi pelajaran untuk program GARTO di kemudian hari gitu. Dan insya Allah katanya akan dilaksanakan segera ya Bu ya. Begini program GARTO ini. Yang kedua adalah Felisa. Nah, ini Felisa ini adalah singkatan dari Festival Literasi Numerasi Siswa gitu ya. Adapun ini berangkat dari kegelisahan juga sama ya, dari nilai literasi dan numerasi di rapat pendidikan yang agak kurang dan perlu ditingkatkan seperti itu. Sebelumnya memang di sekolah Ibu Rani di mana? Cigondewa. Cigondewa, Bu Rani itu dari Cigondewa. Jadi program literasi di sekolah beliau itu di Cigondewa itu memang sudah dilaksanakan melalui pembiasaan gitu ya, pembiasaan literasi. Hanya saja memang dirasa kurang dan mungkin nanti perlu adanya sebuah festival literasi numerasi siswa yang dapat meningkatkan literasi dan numerasinya sendiri. Nah, adapun untuk pertanyaannya, buat pertanyaan utama, yang pertama adalah bagaimana bentuk kegiatan atau proyek pembelajaran? Bagaimana bentuk kegiatan atau proyek pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan literasi dan numerasi bagi peserta didik? Itu untuk buat pertanyaan utamanya. Sementara diambil pelajarnya, bagaimana hasil program pembiasaan literasi numerasi sebelumnya? Jadi diambil berdasarkan hasil evaluasi dari pembiasaan literasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Seperti itu. Yang selanjutnya program yang ketiga ini program Malika ya, Malika. Maaf ya, ini kalau boleh ada yang mau nambahin singkatannya, saya juga baru kepikiran tadi apa nih Malika. Malika itu singkatan dari Mading Bergilir Sekolah gitu ya. Ini berangkat dari kegelisahan juga ya. Kalau jadi kegalauan saya itu gelisah bisa jadi singkatan Gerakan Literasi Sekolah. Oh, jangan. Nanti literasinya gelisah terus. Ya,
Yang tadi Malika, mading bergilir sekolah ini berangkat dari nilai literasi yang memang perlu ditingkatkan di SMP 41 dan juga bagaimana agar mengefektifkan mading sekolah itu agar bisa lebih menarik gitu ya, lebih menarik dan juga bisa semua siswa berpartisipasi gitu, untuk meningkatkan rasa kepemilikan terutama di sana ya, student agency-nya di sana. Adapun ini berangkat dari sebuah pertanyaan buat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara yang efektif dalam meningkatkan literasi siswa di SMP 41 Bandung melalui program mading bergilir sekolah. Itu pertanyaan utamanya. Adapun ambil pelajarannya, ini apa yang dapat dipelajari dari pelaksanaan program mading literasi sebelumnya, karena memang sebelumnya mading memang di semua sekolah juga pasti sudah ada, itu hanya saja kita mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki. Dan nanti rencananya setiap minggu, setiap kelas ya, setiap kelas itu akan mengisi mading tersebut. Ini mading sekolah ya, bukan mading kelas gitu. Mading sekolah yang bisa dilihat oleh seluruh siswa. Dan itu dilakukan secara bergilir setiap minggu, setiap kelasnya nanti akan kebagian dalam satu semester itu satu kali menempelkan mading, dan satu madingnya itu terdiri minimal dari 15 rubrik ya, dan harus mereka hias gitu. Dan itu terbit setiap hari Jumat, dan hari Senin sudah bisa dibaca, dan hari Selasa di pembiasaan literasi dipresentasikan kepada seluruh siswa seperti itu. Gerakan menulis asik ya. Gerakan ini ingin menarik bagaimana anak-anak mempunyai jiwa literasi khususnya dalam hal menulis gitu ya, menarik siswa-siswinya. Tahapan B-nya bagaimana meningkatkan minat anak terhadap menulis dan melatih keterampilan murid dalam proses pencapaian tujuan itu ya. Jadi ya tadi program ini ditujukan untuk mencapai minatnya itu. Sedangkan alur tahapan A-nya, apa saja kegiatan menulis yang telah dilaksanakan di sekolah. Jadi dianalisa kembali, mencari data sebelumnya ada gerakan menulis apa gitu ya, supaya program yang gelisik ini dapat ditingkatkan lebih baik lagi dari gerakan yang sebelumnya. Nah, tadi karena ini program baru, kata Buati, program baru dilaksanakan, diuji cobakan di kelasnya, ya, belum sempat dianalisa memang, gitu ya. Jadi kendalanya tadi pada saat diskusi saya menanyakan pasti ada anak-anak yang tidak bisa menulis, gitu ya. Nah, tidak bisa menulis ini bagaimana dia supaya dapat merasakan gelisik ini? Gitu. Memang sampai saat ini belum dianalisa karena baru dilaksanakan satu kali oleh Bu Wati. Jadi kita memberikan saran adalah setelah proses yang satu kali ini mungkin harus dianalisa berapa banyak anak yang tidak bisa menulis gitu ya, atau menulisnya ya bagi mereka itu paksaan bukan asik gitu ya. Terpaksa, kalau enggak saya mungkin nilainya nggak bagus. Nah tadi diberikan masukan ya, bisa dianalisa seberapa banyak dan dipancing gitu ya. Berarti ini memang PR untuk guru bahasa Indonesia gitu, melihat satu persatu anaknya gitu ya, dituntun satu persatu, tidak harus berupa tadi tulisan gitu ya. Bahkan kalau dia memang suka membuat video, tadi mereka bisa membuat video dan diberi judul satu gitu ya. Dari satu kata nanti mungkin proses yang berikutnya dipancing untuk menjadi satu kalimat, dan berikutnya satu paragraf gitu ya. Jadi proses seperti itu. Untuk yang kedua, Bu Rosi ini mempunyai program namanya Sahabat Darling ya, siswa hebat sadar lingkungan. Bu Rosi jadi program ini adalah program inovasi ya, atau berkelanjutan dari banyak program cinta lingkungan lainnya gitu ya, yang sudah ada di sekolahnya Bu Rosi. Nah, tahapannya adalah
yang tahapan B, nilai positif apa gitu ya yang ingin dikembangkan dari program Cinta Lingkungan ini gitu ya, sadar lingkungan. Nah, terus tujuannya apa yang ingin dicapai. Di proses A-nya data apa saja yang relevan untuk mendukung terlaksananya program. Jadi mungkin ditanyakan tadi ya ke anak-anaknya gitu ya. Terus aset apa aja yang dimiliki sekolah supaya program ini dapat berjalan ya. Jadi untuk mendukung program sadar lingkungan ini. Nah, dari proses diskusi tadi program ini adalah program yang umum, sebenarnya sudah banyak yang dilakukan dan kesulitan Bu Rosi adalah menyisipkannya di program-program sekolah gitu ya. Jadi program-program sekolah itu kan sudah ada habis pembiasaan belajar atau ada program lainnya gitu ya. Pada saat mau menyuarakan program ini kesulitannya adalah waktunya gitu. Jadi sering diambil di hari Jumat aja. Kemungkinan di hari Jumat, kasihan sebenarnya guru yang ngajar di hari Jumat. Jadi di hari Jumat kemungkinannya dan dilaksanakan ya di hari Jumat itu. Tadi kami berdiskusi dan diberikan saran sebaiknya ini justru menjadi sebuah pembiasaan gitu ya yang bisa diberikan setiap hari gitu. Jadi Seninnya sadar lingkungannya tentang apa, memilah sampah gitu ya. Selasa pembiasaan sadar lingkungannya apa, membawa tumbler seperti itu. Jadi setiap hari punya programnya sendiri-sendiri. Nah, tadi untuk kesulitan menyisipkan jamnya adalah mungkin dari awal dari awal tahun pelajaran bisa dirancang gitu ya. Caranya tadi kesulitannya adalah bagaimana sudah terlalu banyak program yang sudah ada gitu ya di sekolah. Nah, itu berarti harus dievaluasi lagi program yang sudah ada dengan cara angket tadi ya, apakah program yang sudah ada itu mempunyai efek positif gitu ya, nilai positif yang berdampak positif untuk anak-anak gitu ya. Kalau punya ya diteruskan, kalau enggak berarti itu bisa dihilangkan dan itu bisa diprogramkan yang punya Bu Rosi ini gitu ya. Jadi tidak menambah program tapi merubah menjadi lebih baik. Untuk yang ketiga, program dari saya ini mungkin yang dengan Fasil Bu Angga sudah mendengar gitu ya tentang program Chase the Dream, yaitu mengejar mimpi. Ya, jadi ini adalah program untuk anak SMA memang kelas 11, di mana sebenarnya mereka dari kecil selalu ditanya cita-cita kamu apa gitu ya. Mimpi kamu apa setelah dewasa? Nah, pada saat mereka di SMA ini adalah jenjang akhir mereka sebelum mereka menentukan mau kuliah apa, gitu ya. Dan setelah kuliah itu yang menentukan pekerjaan apa, gitu. Nanti yang akan mereka ambil. Jadi mimpi mereka tuh dari sana. Nah, program ini adalah program semi magang sebenarnya karena bukan magang saja, karena mereka harus mengobservasi, banyak tanya, gitu ya. Terus tapi sambil melakukan pekerjaan ya, berbeda dengan magang yang hanya melakukan pekerjaan tanpa banyak tanya gitu ya. Nah, kalau yang ini semi magang, jadi mereka mengobservasi plus melakukan pekerjaan itu. Jadi mereka merasakan pekerjaan yang mereka impikan apakah sesuai sebenarnya dengan mimpi mereka gitu ya. Dan mengobservasi, mungkin karena waktunya hanya 1 bulan, tidak banyak yang mereka dapatkan ya. Nah, terus nanti di akhirnya mereka akan presentasi ya. Sebelumnya mereka sudah menentukan dulu rubriknya, mereka apa sih tujuan yang ingin dicapai, saya ingin lebih mengenal tentang apa gitu ya. Nah, di akhir program ini mereka mempresentasikan apa yang mereka sudah dapat, mimpi mereka semakin terbuka atau mereka jadi merubah mimpi mereka gitu ya, seperti itu. Nah, untuk tahapan B-nya, bagaimana mewujudkan keaktifan siswa dalam berinteraksi sosial gitu ya. Karena ini kita ingin anak berinteraksi secara dengan masyarakat tapi mereka aktif gitu ya. Nah, salah satunya kita inginkan program ini kenapa? Karena ini tentang mimpi mereka. Ya, mimpi mereka pasti mereka akan aktif, nggak mungkin pasif gitu ya. Karena ini sesuai dengan minat mereka. Tahapan A-nya, aktivitas apa saja yang membuat mereka tuh aktif gitu ya.
yang sesuai dengan minat mereka tuh apa aja, dianalisa, diobservasi di kelas-kelas dan keseharian mereka.